Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yaitu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang diundangkan tanggal 3 September 2021 untuk menjamin kepastian hukum bagi perguruan tinggi dalam melindungi segenap sivitas akademika dan warga kampusnya dan meningkatkan kualitas pelaksanaan di Dharma perguruan tinggi. Peraturan Menteri ini dibuat tidak hanya sebagai pedoman bagi kampus-kampus untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, namun juga disusun untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tendik, dan warga kampus lainnya. Sebelum masuk ke aspek pencegahan dan penanganan, kita perlu mengenali apa itu sebenarnya kekerasan seksual dan apa saja bentuk-bentuknya. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Kedua, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual bisa dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi komunikasi. Jadi, tindakan kekerasan seksual itu konkretnya seperti apa? Permendikbudristek menjelaskan setidaknya 20 bentuk kekerasan seksual sebagai berikut. Pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ketiga, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban. Keempat, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Kelima, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Keenam, mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman video dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ketujuh, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Delapan, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Kesembilan, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. 10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. 11. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. 12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk dan mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. 13. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. 14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. 15. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tendik yang bernuansa kekerasan seksual. Ke-16. Melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. 17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. 18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. 19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Ke-20. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Permendikbudristek ini juga melihat kemungkinan bentuk kekerasan seksual yang dapat berkembang dan terjadi seiring berkembangan relasi manusia
serta teknologi informasi dan komunikasi, sehingga bentuk ke-21 adalah seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Demikian penjelasan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti yang diuraikan dalam Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek mendorong segenap warga kampus, sivitas akademika, dan masyarakat untuk melaporkan kesatuan tugas yang melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus Anda bila Anda mengetahui atau mengalami kekerasan seksual di dalam atau luar kampus atau saat melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kemendikbudristek dan seluruh perguruan tinggi tidak bisa bekerja sendirian. Mari bergerak bersama mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi Santi Santi.